variabel yang ada di rumus tersebut, seperti itu. Jadi yang perlu diingat, BEP dalam pikiran teman-teman langsung ke titik impas. Berarti titik impas ki, kalau bahasa Jawa bilang apa ya, balik modal. Sampai aku balik modal iki aku ngedol piro sih gitu, sampai aku balik modal aku harus menjual produk berapa sih, seperti itu. Next. Ya teman-teman mungkin jangan lupa mencatat ya untuk resume, karena sepertinya untuk topik ini tidak ada tugas. Oke, selanjutnya ada tujuan dari BEP. Nah, setelah teman-teman menghitung BEP dari suatu usaha teman-teman, nah pasti teman-teman juga di sini menemukan hal lain atau keuntungan lain setelah teman-teman menentukan BEP. Nah, ini juga termasuk dari tujuan BEP. Yang pertama, mendesain spesifikasi produk. Jadi produk kan bermacam-macam. Jadi usaha itu bermacam-macam, mulai dari kosmetik, makanan, elektronik atau teknologi dan sebagainya. Nah, setelah teman-teman menentukan BEP-nya, teman-teman pasti bisa apa ya? Bisa tahu, oh ternyata misal ini saya mencontohkan misalnya cimol. Cimol mungkin dari tepung ya, tepung, garam dan sebagainya. Nah, teman-teman setelah menghitung BEP-nya, aduh kok ternyata aku butuh waktu lama ya. Oh, ternyata aku harus menjual 100 kilo adonan cimol loh untuk supaya balik modal, aku rasa terlalu lama gitu. Jadi mungkin aku akan teman-teman di sini baru bisa apa ya, istilahnya memodifikasi dari produk teman-teman. Jadi untuk menekan atau supaya cepat balik modal itu loh ya apa carane kayak gitu. Setelah dari teman-teman ngitung BP, teman-teman bisa tahu seperti itu. Yang kedua, teman-teman dapat menentukan harga jual persatuan. Jadi kok sekiranya setelah dihitung aku menjual harga sekian dan ternyata supaya balik modal aku harus menjual 1.000 produk terlalu lama gitu. Jadi oh ya udah deh aku naikin harganya misalnya dari 40 ke 45.000 kayak gitu. Jadi teman-teman bisa memperkirakan dengan lebih detail, lebih terencana dari produk teman-teman untuk masalah harga ya. Yang keempat, menentukan jumlah produksi atau penjualan minimal. Ini tadi sudah saya singgung juga, akhirnya berapa sih saya harus menjual produk saya kayak gitu. Terus yang keempat, memaksimalkan jumlah produksi. Jadi mungkin untuk kasus yang bisnisnya makanan ya, misalnya nastar gitu kan. Kita tahu mungkin teman-teman mungkin sempat dengar Cutting 16 Kak Syifa kan punya Nastabek ya, kalau nggak salah itu nama apa bisnisnya. Itu terkait dengan pembuatan kue. Jadi kue ini kan juga ada batas apa ya, expirednya ya. Jadi ada apa sampai nggak bisa dikonsumsi. Nah, mungkin dari situ teman-teman bisa lebih memproyeksikan lagi. Oh, aku harus sekali produksi segini deh, biar nanti seandainya ini nggak terjual itu masih bisa kayak gitu. Jadi banyak banget keuntungan dari BEP, salah satunya mengantisipasi dari hal-hal tersebut. Yang kelima, merencanakan laba yang diinginkan. Jadi setelah teman-teman menentukan, ini juga BEP itu tidak lepas dari asumsi ya. Teman-teman nanti bisa merencanakan sendiri, oh 1.000 unit. Kira-kira di era pandemi seperti ini 1.000 unit ini 4 bulan deh bisa terjual kayak gitu misalnya, misal ya. Nah teman-teman setelah 4 bulan itu kan udah balik modal. Nah untuk kedepannya teman-teman bisa merencanakan lebih jauh lagi terkait dengan laba atau keuntungan yang nanti teman-teman dapatkan. Next, kelemahan BEP. Selanjutnya adalah kelemahan dari BEP. Yang pertama adalah bersifat statis. Artinya di sini artinya mohon maaf ya teman-teman agak sedikit rame. Bersifat statis artinya di sini hanya digunakan pada titik tertentu. Jadi tidak digunakan pada periode tertentu karena ya memang itu tadi setelah ada asumsi kita bisa menentukan X produk terjual ini hanya dalam berapa bulan misalnya. Jadi memang tidak berkepanjangan ya, tidak tidak yang dalam periode tertentu, tapi dengan waktu tertentu yang kita tetapkan sendiri juga gitu berdasarkan asumsi-asumsi. Yang kedua, tidak digunakan untuk mengambil keputusan akhir. Yang ketiga, tidak menyediakan pengujian aliran kas yang baik. Yang keempat, kurang memperhatikan resiko-resiko yang terjadi selama masa penjualan. Nah, ini tadi tergantung lagi dengan jenis usahanya. Misalnya kayak makanan, membuat apa ya, misalnya roti Mariam, katakanlah seperti itu. Ternyata harga harga meses, harga susu, harga gula ini kita nggak tahu. Kita tidak bulan kalau entah di bulan yang kedua atau yang
bulan terakhir itu tuh harga bahan baku itu naik. Ini yang menjadi kelemahan BEP sehingga mungkin ada sedikit kemelesetan dari perhitungannya seperti itu. Kalau tidak digunakan mengambil keputusan akhir jelas ya. Jadi soalnya ya karena sifatnya atau kelemahannya itu tadi. Jadi BEP ini mungkin hanya sebagai gambaran atau apa ya, atau reng-rengan dari oh kira-kira segini loh kayak gitu. Next. Nah, berikut merupakan istilah-istilah dari BEP ini penting banget teman-teman. Jadi tolong diperhatikan karena kalau teman-teman nggak paham istilah ini, teman-teman nanti nggak bisa menghitung apa BEP-nya seperti itu. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost. Jadi biaya tetap ini merupakan biaya yang secara total tidak mengalami perubahan, walaupun ada perubahan volume produksi atau penjualan dalam batas tertentu. Misalnya itu gaji, maksudnya gaji karyawan ya. Kalau ini teman-teman misalnya punya perusahaan besar, terus gaji karyawan yang tetap itu misalnya 3 juta ya itu nggak berubah ya sampai seterusnya 3 juta kayak gitu. Terus misalnya harga sewa, harga misalnya kalau teman-teman punya kios dan sebagainya itu kan juga udah ada biayanya misal per tahun 10 juta dan seterusnya. Ini masuk ke biaya tetap. Lalu yang kedua biaya variabel. Jadi biaya variabel ini dapat berubah-ubah. Kalau tetap tadi kan tidak mengalami perubahan. Kalau biaya variabel ini bisa mengalami perubahan kayak gitu. Contohnya apa? Contohnya bahan baku seperti yang saya jelaskan tadi. Misalnya kalau makanan ya bahan bakunya apa dalam produk tersebut kayak gitu. Terus misalnya upah buruh gitu. Jadi upah buruh ini beda ya dengan gaji tadi. Kadang kan misalnya ada misalnya kalian membuat produk kalian bawang goreng misalnya kan biasanya ada buruh yang tukang upah sama yang ngiris bawang gitu kan. Nah itu misalnya kayak gitu tuh biaya variabel karena biasanya dibayar secara langsung. Mungkin hari ini kok dapat 1 kilo 15.000 per kilonya untuk mengupas bawang dan seterusnya. Ini masuk ke biaya variabel. Nah ini sebenarnya tujuan utama teman-teman belajar BEP ini terkait dengan bisnis teman-teman yang nanti mungkin teman-teman akan merintis kayak gitu. Mungkin yang paling contoh paling nyatanya dari proposal PMW wes gitu. Teman-teman kan udah menetapkan biaya-biayanya. Nah, mungkin teman-teman di situ bisa menghitung kira-kira kira-kira berapa sih BEP-nya nanti. Nah, teman-teman kan udah tahu biaya tetap yang mana, biaya variabel yang mana. Nah, nanti teman-teman golongkan sendiri, teman-teman coba hitung kayak gitu. Next. Oh, sepertinya ada yang terlewat ya. Ini PowerPoint-nya ada yang apa? Ada kalau teman-teman baca di sumber itu masih ada beberapa istilah lagi dalam BEP ini. Jadi selain biaya tetap, biaya variabel itu ada yang namanya juga harga jual. Jadi harga jual ini yang dimaksud ya harga produk teman-teman. Misalnya kalau teman-teman ada bisnis frozen food gitu ya, satu paknya itu berapa kayak gitu. Jadi kalau harga jual ini ya harga dari produk yang teman-teman jual itu sendiri. Yang selanjutnya ada oke, sudah cukup ternyata. Nanti langsung ke rumus aja Kak, next. Oke, ini ya rumusnya. Jadi rumus dari BEP itu ada dua. Jadi untuk yang pertama sebenarnya sama aja, tapi yang pertama itu analisis titik BEP dalam unit, kalau yang satu dalam rupiah. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, sampai unit atau produk ke berapa sih kita bisa mencapai titik impas seperti itu. Rumusnya sama dengan BEP sama dengan itu ya, biaya tetap dibagi dengan harga per unit dikurangin dengan biaya variabel. Kalau yang analisis titik BEP dalam rupiah itu biaya tetap dibagi satu dikurangi biaya variabel dibagi lagi dengan sales volume. Jadi sales volume ini apa? Sales volume ini tuh sudah ada ini ya, sudah ada panahnya di PPT, kapasitas produk yang diproduksi dikali dengan harga per unit. Maksudnya misal kayak tadi saya contohkan ada bisnis kue ya, kue lebaran misalnya nastar. Nah, ternyata jumlah produksinya itu sekali produksi itu 50 black sih 50 toples misalnya ya. Nah, itu berarti maksimalnya cuma 50 toples berarti dikali dengan harganya misalnya satu toplesnya 10.000. Berarti berapa itu?
500.000 ya. Berarti ternyata sales volume-nya itu 500.000 karena dari sekali produksi si 50 toples itu dengan harga masing-masingnya 10.000 menghasilkan sales volume-nya 500.000. Kayak gitu. Kalau sales volume seperti itu. Tapi kadang di soal langsung diketahui kok sales volume-nya berapa seperti itu. Kadang ya ada yang memang kita harus menghitung sendiri. Next. Oke, ini contoh soalnya. Mungkin teman-teman bisa sambil menghitung coba. Kalau ini saya bacakan soalnya. Zehan mempunyai usaha yang menjual produk kosmetik krim kecantikan. Harga satuan untuk produk tersebut adalah Rp80.000. Sedangkan untuk biaya tetap, iya Zeh, tadi malam aku pas bikin PPT kepikiran nama Zehan gitu ya. Jadi ya udah aku masukin. Lalu untuk fixed cost-nya dan variable cost-nya masing-masing 40 juta dan 40.000. Lantas, berapa produk yang harus terjual agar Zehan dapat menemukan titik impas? Jadi, di sini ceritanya ada seorang wirausahawan ya, yang menjual krim kecantikan. Dia memiliki produk tersebut harganya itu 80.000 untuk persatuannya. Sedangkan dia memiliki biaya tetap dan biaya variabel masing-masing 40 juta dan 40.000. Lalu berapa BEP-nya atau titik impasnya? Ada yang bisa menjawab? Halo, Boleh nggak, Kak? Oh, ya udah, Maris Oke. aja. Maris aja, Maris, nggak apa-apa. Ya, silakan. Jawabannya itu 1.000. 1.000 jawabannya. Berarti Zehan harus Ya. menjual 1.000 krim kecantikan itu ya untuk mencapai titik impas gitu ya. Ya. Siapa ini namanya? Marisca. Oke. Oke, mungkin bisa di next, Kak. Apakah betul jawabannya? Oke, betul. Ternyata pinter-pinter semua ya. Jadi sederhana memang. Jadi tinggal dimasukkan ke rumus aja. Yang penting kita bisa tahu mana yang biaya tetap, mana yang biaya variabel. Loh, Kak, kok mudah banget, Kak? Memang kelihatan kalau di soal mudah, tapi ternyata nyatanya implementasi ke bisnis kalian sendiri ini yang susah. Ternyata aku harus mengeluarkan biaya tetap itu untuk apa aja ya? Kadang tidak terperinci secara detail gitu. Kalau misalnya kalian membuat produk apa ya? Tadi misalnya cimol yang udah digoreng, ternyata ada kan kayak kompor gasnya, hal-hal kecil seperti itu yang termasuk biaya tetap. Kita tidak apa ya? Tidak terhitung kayak gitu. Sebenarnya yang paling susah saat teman-teman menerapkan langsung terkait dengan biaya-biaya tersebut ke bisnis teman-teman sendiri kayak gitu. Sebenarnya tadinya aku mau ngasih tugas untuk teman-teman menghitung BEP dari produk teman-teman sendiri, tapi karena aku nggak tega, jadi ya udah nggak usah ada tugas, cuma resume aja kayak gitu. Yang penting syaratnya soal kedua teman-teman harus ada yang bisa menjawab. Next, Kak. Oke, ini soal kedua mungkin. Aduh, mohon maaf teman-teman batuk. Oke, mungkin soal kedua, perusahaan Bolo Dewe menjual susu kambing di Kota Malang. Kapasitas produksi yang dapat dihasilkan sebanyak 20 botol per bulan. Harga per botolnya sebesar 40.000, agak mahal juga ya. Nilai fixed operating cost-nya sebesar 100.000, sementara total variable operatingnya adalah 600.000. Hitunglah BEP-nya. Ayo, yang bisa menjawab dapat nilai tambah. Tadi Marisca ya. Kalau ini jawabannya salah, nanti aku kasih tugas. Kalau jawabannya benar, enggak kasih tugas. Ada yang bisa menjawab? Mungkin ada yang bisa saya membantu menjawab? Feby izin menjawab, Kak. Siapa ini? Feby, Tanzania. Oke, monggo. Itu jawabannya 400.000, Kak. 400.000. Mungkin ada yang jawaban lain dari teman-teman? Atau ada yang menghitung kok ternyata 399.900, Kak? Mungkin ada? Atau sudah sama semua jawabannya sama Tansa? Diem berarti iya. Oke, terima kasih Tansania atas jawabannya. Mungkin bisa kita lihat. Next, Kak.
Oke, tadi jawabannya benar ya berarti ya, 400.000. Jadi tinggal dimasukin aja ke rumusnya tadi, karena ini yang BEP dalam rupiah berarti rumusnya yang biaya tetap dibagi dengan 1 dikurangi dengan, biaya apa tadi? Aku aja sampai lupa, variabel operating system per, biaya sales volume atau tadi total dari jumlah produksi dikali harga persatuan. Jadi tadi kan aku bilang kalau sales volume itu harga produksinya itu berapa, ternyata itu ada 20 botol per bulan, dikalikan dengan harga per botolnya 40.000. Jadi didapatkan nilai 800.000 dan dimasukkan ke rumus sehingga BEP-nya adalah 400.000. Betul, jadi mungkin kalian bebas dari tugas ya. Kalau dari aku ya, siap. Tapi kayaknya dari Kak Lila ada. Oke, thank you. Next, Kak. Untuk selanjutnya, terkait harga pokok penjualan akan dijelaskan oleh Kak Lila. Monggo Kak Lila. Oke, yang selanjutnya ini ada harga pokok penjualan atau HPP disebutnya ya. Nah, dari pengertiannya ini merupakan jumlah pengeluaran dan beban secara langsung atau tidak langsung untuk menghasilkan produk atau jasa yang dijual ke pelanggan sepanjang suatu periode. Di mana secara singkatnya ini merupakan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk suatu tenaga kerja atau bahan atau lain-lainnya dalam proses pembuatan produk tersebut yang berada dalam satu periode, di mana periode di sini ini bisa fleksibel gitu ya teman-teman. Jadi tergantung dari pemilik usaha tersebut mau dilakukan dalam periode kapan, misalnya 1 tahun atau 3 bulan atau per 6 bulan. Nah mungkin HPP ini juga lebih dikenalnya seperti pembukuan gitu ya. Jadi pembukuan yang dilakukan pada awal periode, di mana nanti pada akhir periode itu bisa dihitung nilai HPP-nya. Next. Nah, kenapa sih suatu usaha itu memerlukan untuk perhitungan HPP ini? Jadi, dengan dibuatnya HPP ini, suatu usaha itu pemilik usaha itu dapat mengetahui detail biaya apa saja yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk tersebut. Dan selain itu juga dapat menganalisis seberapa baik dari pemilik usaha tersebut untuk mengendalikan biaya pembelian dan biaya tenaga kerja yang ada. Nah, harga pokok penjualan juga ini diatur sedemikian rupa agar sesuai gitu untuk target pasarnya yang dituju, serta bisa diterima di kalangan masyarakatnya. Dan ini merupakan cara suatu usaha untuk melakukan penentuan di mana agar usaha tersebut itu tidak mengalami kerugian. Tuh. Nah, next. Oke, jadi di sini ada 3 komponen HPP. Jadi yang pertama ini adalah persediaan awal barang dagang, di mana persediaan yang tersedia di awal periode keuangan awal usaha tersebut. Jadi persediaan di sini itu bukan unit dari produk yang dijual, melainkan saldo yang ada pada awal periode tersebut. Nah, jadi misalkan ada 10 unit barang pada periode tersebut dan itu dinominalkan. Misalkan 10 unit barang itu memiliki persediaan awal barang dagang sekitar 150.000. Nah, itu yang dianggap menjadi persediaan awal barang dagang. Sedangkan pada persediaan akhir barang dagang ini merupakan kebalikan dari nomor 1 tersebut. Jadi ini yang ada pada saldo akhir dari pembukuan itu yang tersisa berapa. Nah, untuk yang terakhir ini pembelian bersih, di mana pembelian bersih ini merupakan keseluruhan dari biaya pembelian barang dagang dan biaya umum. Atau rumusnya ini merupakan pembelian barang dagang dan biaya umum yang dikurangi dengan biaya pendapatan. Nah, next aja mungkin langsung ke ini, biar tergambar. Nah, kalau dirumuskan itu, HPP merupakan pembelian bersih ditambah persediaan awal dikurang persediaan akhir. Next. Oke, jadi dalam menentukan tadi 3 rumus tersebut itu, ada langkah-langkahnya untuk menghitung harga pokok penjualannya ini. Jadi yang pertama, menghitung penjualan bersih.
Di mana, sebelum masuk ke rumus, mungkin aku mau jelasin dikit ya. Jadi kan di situ ada retur penjualan dan ada retur pembelian. Nah, mereka ini memiliki perbedaan gitu, retur penjualan dan retur pembelian. Kalau retur penjualan itu merupakan hubungannya itu antara kita dan customer. Misalkan kita menjual produk kerudung nih, nah bisa ada customer yang membeli, tapi waktu pembelian itu tidak sesuai gitu, atau ada yang salah gitu ngirimnya. Nah, itu akan melakukan retur dan itu yang disebut retur penjualan. Sedangkan retur pembelian itu antara kita dengan pemasok. Dimana kalau kita jualan kan punya kayak distributornya gitu kan, kita kayak punya distributornya. Nah, itu misalkan terjadi kesalahan produk atau bahan baku yang dikirimkan dan melakukan retur pembelian. Nah, itu yang dimaksud retur pembelian. Oke, langsung aja untuk menghitungnya itu. Yang pertama ada menghitung penjualan bersih, di mana ini merupakan rumusnya itu penjualan dikurangin retur penjualan ditambah potongan penjualan. Sedangkan menghitung pembelian bersih ini, pembelian ditambah ongkos angkut pembelian. Jadi kan kalau kita beli suatu barang itu, suatu bahan baku misalnya itu untuk produknya itu ada ongkir ya bilangnya. Nah, itu termasuk ke dalam pembelian bersih, jadi itu ikut dihitung. Kemudian dari rumus yang tadi itu dikurangin retur pembelian ditambah potongan pembelian. Dan yang terakhir ada menghitung persediaan barang. Ini balik lagi ke tadi yang persediaan awal dan persediaan awal itu. Nah, itu merupakan perhitungan untuk persediaan barang. Jadi persediaan awal ditambah pembelian bersih. Nah, rumus-rumus yang tadi di awal itu yang sebelumnya di sini, di slide ini, rumus yang masuk itu hanya rumus pembelian barang pada persediaan awal dan akhir. Di mana harga yang termasuk ke dalam rumus tersebut merupakan biaya yang berhubungan secara langsung dengan produk tertentu yang dijual suatu perusahaan itu. Oke, next. Sebelum masuk ke contoh soal, mungkin aku sedikit ngasih gambaran lagi ya, kalau mungkin belum jelas tadi. Jadi HPP ini atau harga pokok penjualan itu dapat dijadikan pembanding dengan harga penjualan bersih tadi. Oke, mungkin bisa yang sebelumnya dulu Kak, biar kelihatan. Ya, kan tadi ada penjualan bersih. Nah, penjualan bersih ini merupakan pendapatan yang didapatkan pada periode tersebut. Sedangkan HPP ini full pengeluaran yang kita gunakan untuk menghasilkan suatu produk pada periode tersebut. Nah, kenapa bisa dikatakan sebagai pembanding? Karena jika kita mendapatkan harga penjualan bersih yang lebih besar dibandingkan HPP-nya, maka bisa disebut kita mendapatkan keuntungan. Tapi kalau sebaliknya itu berarti kita mendapatkan kerugian. Sehingga dari penentuan nilai tersebut, kita dapat membandingkan nih bagaimana strategi yang cocok untuk usaha kita, gimana kita dapat mendapatkan keuntungan pada periode tersebut dan periode selanjutnya. Oke, next. Nah, ini ada contoh soal. Kalau Kak Wahyu memberikan untuk teman-teman buat jawab, aku juga mau sih sebenarnya, tapi kayaknya rada ribet ya. Terus udah jam segini juga, takutnya nanti kelamaan belum tanya jawab. Jadi langsung aja aku kasih tahu ya buat caranya. Mungkin aku bacain dulu buat soalnya. Ini soalnya itu sebuah toko mainan, anak sedang menyelesaikan laporan keuangan akhir tahunnya, yaitu pada periode 1 Januari sampai 31 Desember 2020. Berarti ini periodenya 1 tahun ya teman-teman. Nah, berikut data yang mereka miliki. Jadi persediaan awalnya itu 1 juta, kemudian untuk pembeliannya 15 juta, donatur pembelian 500.000, diskon pembelian 100.000, bisa mendapatkan potongan harga sebesar 200.000, beban angkut pembelian 100.000, dan persediaan akhir 1 juta. Berapa nilai HPP-nya? Next. Oke, mungkin dari teman-teman juga udah ada yang bisa untuk cara ngitungnya, tapi aku jelasin lagi ya di sini. Jadi langkah-langkah yang ada di sini nih yang 1-4 tadi mengacu pada langkah-langkah yang ada di slide sebelumnya tadi. Di mana mungkin ini bisa menjadikan referensi untuk teman-teman yang punya usaha. Jadi kalau mau bikin HPP bisa nih dibuat tabel seperti ini, jadi lebih jelas gitu ya. Jadi lebih kelihatan mana yang persediaan awal barang, mana yang harga ongkos, dan lain-lainnya.
Jadi pada di tabel awal ini, kita menuliskan terlebih dahulu persediaan awal barang dagangnya, yang mana tadi itu 1 juta ya. Nah, kemudian ada pembelian barang dagang 15 juta, dan selanjutnya kita menghitung pembelian bersih. Di mana pembelian bersih ini tadi kan menyangkut mengenai harga ongkir, bisa ada retur pembelian, retur ada diskon pembelian dan potongan pembelian dan lain-lainnya. Nah, di mana ini kita dilakukan penghitungan seperti itu dan didapatkan hasilnya 14.300.000. Oh ya, sebelumnya yang tadi itu dari harga pembelian barang dagang ke ongkos angkut itu ditambahkan, dijumlahkan, kemudian dikurangi dengan harga retur pembelian dan diskon pembelian dan lain-lainnya itu menjadi 800.000. Dan totalnya itu 800.000. Kemudian dihitunglah pembelian bersihnya itu. Nah, selanjutnya dihitung persediaan barang, di mana persediaan barang ini persediaan awal ditambah pembelian bersih, atau jadinya itu 15.300.000. Nah, pada saat tadi juga disebutkan persediaan akhir barang dagangnya itu 1 juta, di mana hingga didapatkan HPP-nya yaitu 14.300.000. Nah, jadi persediaan awal barang ini merupakan rekapitulasi yang dikeluarkan dari usaha tersebut untuk melihat berapa produksi yang dibutuhkan. Nah, jadi kesimpulannya itu toko mainan tersebut menjual barang dagangnya itu sebesar 14.300.000 selama tahun 2020 dan hanya menyisakan barang dengan nilai sebesar 1 juta pada tanggal 31 Desember. Sehingga dapat dikatakan mereka mendapatkan keuntungan ya. Nah, jadi contoh soal ini merupakan kayak gambaran untuk kita mengetahui bagaimana penjualan yang sudah kita lakukan dalam periode tersebut, dan ini akan bisa dijadikan untuk patokan ke periode selanjutnya. Misalkan kita jadi mengetahui apa saja barang-barang yang sekiranya itu diminati pada periode tersebut, dan ada barang-barang yang tidak diminati. Nah, mungkin dari situ kita bisa menyeleksi mana yang harus kita jual lebih banyak lagi di periode selanjutnya, dan mana yang harus dikurangi untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih lagi. Nah, mungkin next. Oke, jadi ini mungkin bisa dibilang kesimpulan dari semua yang udah aku jelasin tadi. Jadi untuk menghitung HPP ini kan sangat krusial ya, karena bisa melihat ceritanya keuntungan yang didapatkan dari periode tersebut. Nah, jadi kita harus menghitungnya itu secara teliti dan tepat, karena itu bisa berhubungan dengan harga barang yang akan dijual pada pasar atau patokan atau ke peminat yang akan disalurkan. Kemudian, selain itu juga dapat menentukan harga jual suatu produk dari produk yang kita mau tentukan, apakah itu harganya kemahalan atau bisa ditingkatkan lagi untuk suatu produk, di mana itu juga dilihat dari beberapa faktor yang ada. Jadi kalau bisa disimpulkan tadi itu dari awal, kalau BEP itu merupakan perencanaan keuangan yang ada di usaha kita, sedangkan HPP ini bisa seiring berjalannya dengan waktu kita melakukan usaha tersebut atau bisnis tersebut. Jadi sifatnya hal HPP ini bisa bersifat fleksibel gitu ya, menyesuaikan dari kondisi suatu usaha tersebut. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Bisa langsung lanjut tanya jawab kali ya. Oke, yang mau nanya bisa langsung sampaikan. Oke, silakan teman-teman yang Lydia masih tidak paham hitungan HPP. Oke, Kak Lila, terkait dengan HPP mungkin Lydia bisa lebih detail bagian kurang pahamnya di bagian yang lainnya. Bagian yang mana? Oh, jelas lagi ya. Oke, berarti boleh ke rumusnya. Penggunaan yang pengurangan. Pengurangan mana nih? Yang slide mana, Lydia? Yang penyelesaian ya?
Oke, dari sini ya. Nah, ini gimana ya jelasnya? Jadi nilai-nilai ini semua tuh udah rekapitulasi dari contoh soal tersebut tadi. Jadi kalau kita mau melakukan sendiri ini mungkin emang agak ribet ya kayak tadi BEP. Kita harus menganalisis satu-satu hingga mendapatkan mana yang mana pembelian barang dagang, mana yang pembelian bersih dan lain-lainnya. Bentar, dia ngomong apa? Diskon sama potongan. Oke, bentar-bentar. Oke deh. Oh ya boleh. Kalau ada asisten yang mau bantu jawab boleh. Oke, aku bantu jawab ya. Jadi kalau yang ini mau Suaranya kurang kencang. oh iya. Masih kurang jelas gak suaranya? Udah. Oke, jadi Lydia mau dijelasin dulu dari awal pengurangannya atau langsung mau dijawab yang tentang potongan sama diskon? Langsung berarti semuanya ya dari awal gitu ya? Diskon nama potongannya maksudnya. Oh, iya jadi gini, jadi sebenarnya di beberapa website itu untuk contoh soalnya itu emang beda-beda. Jadi kalau yang di sumber itu memang cuma dia itu tersedia retur sama potongan pembelian aja. Tapi karena di sini mungkin aku pakai soal yang lain, jadi di sini kebetulan ada diskon pembelian. Nah, apa bedanya? Jadi kalau misalnya diskon pembelian ini potongan dulu deh. Kalau potongan pembelian ini maksudnya adalah kita kan membeli harga ke pemasok ya. Nah, jadi di sini itu potongan pembelian itu kita mengurangi dari harga produksi yang harusnya kita lakukan. Jadi misalnya kita mau butuh sebenarnya pemasoknya itu kita membeli ke mereka misalnya 5 juta gitu. Tapi kita mengurangi harga produksinya mungkin karena satu dan lain hal. Jadi kita mengurangi potongan pembelian tersebut. Jadi yang tadinya 5 juta misalnya di situ 200.000. Berarti 200.000 itu kita masukin ke datanya. Kalau diskon pembelian ini mungkin lebih ke harga produksinya itu tetap 5 juta. Tapi dari merekanya, dari pemasoknya itu memberikan potongan ke kita. Jadi sebenarnya sama-sama potongan harga ya. Tapi bedanya hanya kalau potongan pembelian itu dari kita sendiri yang mengurangi harga produksinya. Tetapi kalau diskon pembelian itu dari pihak pemasoknya yang memberi potongan harga ke kita gitu. Jadi sebenarnya sama-sama potongan, tapi mungkin lebih ke asalnya aja yang beda. Seperti itu. Apakah Lydia sudah mengerti? Oh iya, sama-sama. Yes, saya kembalikan ke Kalila ya. Oke, terima kasih Kak Angel udah bantu menjawab. Ahmad Hanif, silakan kalau mau nanya. Iya, terima kasih Mbak Masnya atas kesempatannya. Saya Ahmad Hanif izin bertanya. Kira-kira untuk analisa BEP itu bagaimana dengan analisa BEP untuk perusahaan yang menyediakan jasa? Nah, kalau produk kan artinya kalau produk kan artinya dia ada ketetapan ya produknya barangnya apa gitu. Kalau misalnya jasa seperti apa? Dan kalau misalnya dalam jasanya tersebut itu ada apa ya? Kayak variasi harga dari setiap misalnya jasa A, jasa B, jasa C itu kita memberikan
harganya itu beda-beda. Nah, itu apakah membuat analisis BEP-nya itu untuk setiap harganya sehingga kita bisa mematok untuk price per produknya, per jasanya, atau itu di total aja, kemudian kayak ya di total terus dimasukkan dalam dalam satu harga produk gitu. Terus itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu bagaimana kira-kira perhitungan HPP untuk misalnya fixed cost yang digunakan untuk dua produk sekaligus. Jadi misalnya fixed cost, misalnya kita punya persediaan awal berupa mesin apa gitu ya, itu digunakan untuk dalam satu perusahaan besar digunakan untuk produksi ini dan produksi itu gitu. Nah, itu apakah mempengaruhi 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 persediaan barang awal ataukah tidak gitu, dan juga nanti hitung-hitungannya ketika dikurangi dengan persediaan akhir. Terima kasih. Waduh, pertanyaannya banyak banget ya. Sepertinya teman-teman antusias sekali dengan praktikum KPU pada hari ini. Oke, mungkin aku izin menjawab terlebih dahulu pertanyaan Hanif yang kedua. Soalnya aku jujur aja yang pertanyaan Hanif yang pertama terkait jasa, aku juga masih belum mengerti seperti itu. Tapi di sini aku mencoba menjawab dulu pertanyaan yang kedua terkait dengan apabila mohon koreksi ya Nif kalau aku menafsirkan salah. Jadi misalnya gini. Jadi misalnya aku punya usaha nih skincare kayak gitu. Terus yang satunya itu serum gitu ya, yang satunya ini toner gitu misalnya. Sedangkan ada bahan baku yang sama gitu. Katakanlah senyawa X kayak gitu. Iya, bahan X kayak gitu. Nah, sedangkan ini masuk pokoknya masuk ibaratnya ada biaya yang digunakan sebenarnya untuk dua produk gitu kan Nif, maksud kamu. Jadi sebenarnya aku beli tontonan satu bahan itu tapi aku gunain untuk dua produk aku gitu nggak sih Nif, yang kamu maksud tadi? Iya, itu kan untuk yang sifatnya dia bisa berubah ya, sama juga yang barang yang kayak semacam fixed cost lah maksudnya tapi dalam HPP. HPP atau BEP? Yang kedua itu HPP. Oh, yang kedua HPP. Oh, sorry Lila, monggo. Aku kira BEP kayak gitu. Jadi pada dasarnya gini deh, Kak. Tadi aku juga mungkin ini tambahan ya. Pada dasarnya misalnya Scarlett, siapa sih pemiliknya, Felicia ya atau siapa itu kan yang diproduksi kan banyak ya, nggak cuma dari lotion tapi juga ada serum, bahkan ada krimnya. Ini nggak di endorse, maaf, tetapi aku yakin pasti ada beberapa bahan yang sama kayak gitu. Mungkin di dua serum yang brightening sama yang untuk untuk jerawat ya, itu pasti ada kandungan yang sama mungkin ini ya. Nah, cara menghitung BEP-nya apakah harus ditotal, Kak? Kalau menurut aku enggak, karena memang untuk BEP sendiri kan tadi analisisnya ada dua ya, yang satu unit, yang satu emang rupiah. Jadi tergantung dari kalian sendiri kayak gitu, asumsinya bagaimana kayak gitu. Tapi dalam menghitung BEP, kalau menurut aku harus per produknya kayak gitu. Jadi enggak dihitung gabungan untuk BEP-nya kayak gitu. Jadi masing-masing. Jadi misalnya yang untuk serum A ya sekian, berarti untuk serum B sekian, meskipun biaya tetapnya itu sama, harus tetap masing-masing. Nah, kok gitu Kak? Kalau kalian melihat sumber yang sudah dikirim di Google Classroom dan itu tidak aku cantumkan di PPT, ada satu sebenarnya terkait dengan kelemahan BEP, yaitu asumsi. Nah, asumsi ini mungkin teman-teman bisa membaca kalau tidak salah halaman 2. Nah, terkait dengan asumsi ini itu tuh banyak penafsiran-penafsiran yang memang kita ngide gitu, bukan ngide ya, ngide tapi ada dasarnya kayak gitu. Misal sekarang era pandemi COVID kayak gitu.
yang paling laris mungkin ini ya masker kayak gitu, masker, menjual masker kayak gitu. Teman-teman di sini mungkin apa ya, langsung mengkira-kira kayak gitu, oh sebulan sekiranya jual 20 masker deh kayaknya. Oh tapi karena ini lagi angka COVID lagi naik, kayaknya 1 bulan bisa deh 30 masker. Nah kayak gini, apa salah satu kelemahan dari BEP yaitu asumsi. Jadi setiap dalam menghitung BEP dalam suatu produk, meskipun satu perusahaan itu memproduksi banyak produk kayak gitu, yang biaya tetapnya mungkin ada yang sama, itu harus tetap per produk kayak gitu, tapi tetap dengan biaya tetap yang sama kalau memang ada yang sama ya kayak gitu. Itu kalau yang terkait HPP, Kak Lila bisa menjawab, aku sambil mencari jawaban untuk yang pertanyaan Hanif terkait dengan jasa. Teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom chat aja ya. Thank you. Oke, tadi pertanyaan Hanif itu apabila barangnya beda, apakah nilai HPP-nya juga beda gitu ya? Enggak, Mbak. Apa maksudnya justru kalau misalnya ya jadi intinya ada samanya sih. Jadi kalau misalnya untuk untuk persediaan awal barang yang sama, tapi untuk misalnya kayak gimana ya nyontohinnya, jadi misalnya persediaan awal barang yang sama tapi untuk satu perusahaan tapi di sektor yang berbeda gitu loh Mbak. Jadi kayak gimana ya, jadi misalnya ada satu perusahaan organisasi kedokteran yang dia itu ada spesialis A, B, C, D, spesialis gigi misalnya, spesialis lidah, spesialis hidung apa misalnya gitu. Terus misalnya persediaan awal mereka anggaplah harga bumi apa sih, misalnya rumah itu sebagai persediaan awal dagang mereka, atau mesin apa gitu ya, mesin pendeteksi orang sakit gitu misalnya. Itu kemudian ketika nanti dihitungkan pada HPP itu yang mana dia kan tadi ada sektor-sektornya kan. Nah, itu apakah dimasukkan dalam salah satu sektor atau dalam semua sektor itu nanti juga dimasukkan gitu. Makasih. Oke, berarti ini untuk usaha yang cukup gede gitu ya bilangnya. Ini skala besar berarti ya. Kalau sepemahaman aku ya, jadi karena ini rata-rata itu digunakan untuk satu produksi dalam satu usaha tersebut. Kalau yang dicontohkan Hanif tadi kan beda-beda sektor, di mana itu juga menyebabkan ke penjualan tersebut. Berarti di mana ada yang misalkan ada yang satu tempat yang banyak pembelinya, tapi satu tempat lagi ada yang kurang gitu. Nah, berarti kalau seperti itu untuk penghitungannya berbeda-beda, jadi tergantung sektor tersebut. Di mana tetap melihat dari pengeluaran yang dikeluarkan dari sektor-sektor tersebut. Jadi intinya beda gitu. Apa kurang jelas? Oke, terima kasih Mbak, jelas. Oke. Oke, selanjutnya ada Aisyah bertanya. Misalkan udah di tengah-tengah melakukan usaha, apa bisa dihitung HPP-nya? Lalu dihitung semenjak kapan ya Kak bulan tersebut? Selanjutnya atau mulai dari awal melakukan usaha tersebut? Ya, jadi untuk HPP ini tadi per periode yang menghitungnya. Jadi misalkan bisa 1 tahun atau 3 bulan atau 6 bulan, itu tergantung pemilik usaha tersebut mau dimulai dari kapan. Nah, misalkan kita melakukannya di tengah-tengah melakukan usaha, mungkin itu bisa ya dilakukan karena yang tadi dia periodenya itu fleksibel, jadi bisa mengikuti pemiliknya itu. Akan tapi apabila di tengah-tengah usaha pasti kan ada nilai-nilai yang beda di saat di awal periode gitu. Misalkan kita udah membeli barang di awal bulan Maret, tapi di tengah-tengah, di mana itu ada perbedaan dari pembelian dan penjualan yang lain-lainnya, berarti bisa berbeda gitu kalau kita dilakukan di awal. Nah, untuk menghitungnya sejak kapan itu, kalau tadi yang periode misalkan 1 tahun, itu bisa dihitung berarti dari 1 Januari tadi kita udah melakukan penghitungannya. Nah, bulan selanjutnya atau mulai
ya bisa dilakukan di awal melakukan usaha tersebut juga bisa ya, karena tadi kan kita bisa untuk melihat keuntungan ya, atau kerugian untuk periode selanjutnya. Jadi itu bisa dilakukan untuk usaha di awal tersebut. Bagaimana Aisyah? Apakah udah terjawab? Iya, oke. Selanjutnya ada Diva bertanya mengenai HPP. Khalil, mungkin sebelum ke Diva, mungkin tadi ada satu pertanyaan Hanif terkait dengan jasa. Mungkin Kak Angela bisa menjawab, takut kelupaan, takut nggak nyenyak tidurnya antara Hanif. Ya, baik. Berarti tadi aku mastiin lagi. Berarti kalau yang jasa itu pertanyaannya analisisnya itu sama atau tidak ya perhitungannya? Seperti itu bukan ya? Iya, seperti itu. Oh iya, baik. Jadi kalau misalnya pada dasarnya itu sama, karena di dalam kita menjual jasa itu kan tentunya tetap ada fixed cost sama juga variable cost-nya. Mungkin lebih mudahnya itu misalnya kamu nyediain usaha penyedia website. Nah, sebenarnya di situ kan juga ada cost, ada variabel, ada fix, ada variable cost-nya juga. Misalnya tetap kita butuh komputer, atau kita harus beli software, atau kita harus beli hostingnya juga, atau segala macamnya. Jadi itu sebenarnya kan ada tetap ada ya, yang mana yang biaya tetap, yang mana biaya variabel. Jadi pada dasarnya kalau pertanyaannya sama atau tidak produk dengan jasa itu jelas sama. Seperti itu. Apakah menjawab? Cukup menjawab Mbak, tapi ada feedback boleh nggak Mbak? Boleh, silakan. Oh ya, itu kalau misalnya nanti variable cost-nya itu menyesuaikan dengan kayak apa ya? Menyesuaikan dengan jasanya apanya? Dengan kebutuhan jasanya gitu. Itu gimana? Jadi misalnya kayak misalnya ada apa namanya? Ada pelanggan yang minta ini itu, ada tambahan ininya, ada topping ininya, ada ininya, misalnya seperti itu. Nah, itu apakah bisa dihitung BEP-nya juga, Mbak? Oke, baik. Mungkin ini aku tekankan lagi aja ya. Jadi BEP itu lebih ke analisis perencanaan. Kalau misalnya pertanyaan Hanif tadi itu lebih kepada pas udah jalan nih, mungkin ada konsumen yang komplain, aku mau minta tambah topping dong atau segala macam. Tapi sedangkan kalau BEP ini khusus kita pas lagi masih buta nih, kita masih mau mulai usaha, kita belum tahu keadaan lapangan kayak gimana. Seperti yang udah dijelasin sama Kak Wahyu tadi, BEP ini penuh dengan asumsi. Jadi saat kita mulai misalnya kita mau beli yang tadi es krim, misalnya mau beli es krim, kan kita belum tahu ya nanti di lapangan apakah ada customer yang maunya itu mintanya rasa es krim strawberry kah atau mau rasa anggur kah segala macam. Jadi ini semua itu hanya full dugaan kita aja. Jadi ini mentahnya aja. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, misalnya ada customer yang minta topping yang lain segala macam permintaan lain, itu bisa masuknya ke HPP karena sudah seiring berjalannya bisnis itu berjalan. Tapi kalau analisis BEP itu masih mentahnya, kira-kira apa aja sih kita masih mengasumsikan seperti itu. Apakah sudah menjawab? Oh, berarti itu termasuk dari masuknya risiko ya. Iya, terima kasih Mbak, Iya, Mas. betul. Iya, sama-sama. Mungkin Kak Lila ada pertanyaan dari Diva. Iya. Bentar, rumahku berisik. Oke, aku jawab ya yang punya Diva. Jadi tadi pertanyaannya itu, kenapa bisa disebut sebagai pembanding ya? Ya, jadi penjualan bersih ini di sini tuh merupakan pendapatan yang kita dapat pada usaha pada penjualan tersebut, di mana semua total pendapatan yang kita dapatkan itu termasuk ke dalam penjualan bersih. Sedangkan HPP yang tadi itu dilihat dari rumusnya tadi juga itu merupakan biaya pengeluaran yang kita gunakan untuk memproduksi usaha tersebut dalam periode itu. Jadi kalau kita mengetahui pendapatan kita lebih besar daripada pengeluaran kita, otomatis itu dapat dikatakan untung kan. Sedangkan kalau penjualan bersihnya itu kurang dari atau pendapatannya itu kurang dari pengeluarannya, berarti itu dapat dikatakan rugi gitu kita dalam usaha tersebut pada periode tersebut itu.
Jadi itu kenapa kita bisa melihat untung atau ruginya itu dari pendapatan yang kita dapatkan dengan pengeluaran yang kita keluarkan pada untuk produksi usaha tersebut. Begitu mungkin penjelasan dari aku. Ada yang mau menambahkan? Sepertinya sudah cukup, Dil. Oke, udah cukup jelas, Diva. Oke, mungkin kalau teman-teman masih ada pertanyaan atau masih ada yang dibingungkan, silakan teman-teman nanti bisa tanya ke asisten pendamping masing-masing. Sekali lagi jangan lupa dikumpulkan resumnya, bisa dimaksimalin resumnya karena tidak ada tugas untuk topik ini. Yang penting teman-teman di sini udah paham bagaimana sih cara menghitung BEP, bagaimana sih cara menghitung HPP. Mungkin ada tambahan dari asisten lagi. Sepertinya sudah cukup. Mungkin karena tadi diawali dengan doa. Belum, yuk. Untuk post test, oh iya, untuk post testnya? Untuk post testnya itu dalam bentuk quizzes ya. Mungkin bisa dipersiapkan dulu internetnya biar stabil. Ntar linknya Oke. akan